Hamdan, dari semua yang saya utarakan tentang agama Islam, tentang Muhammad, tentang hadis Quran, adakah yang saya ucapkan tadi merupakan fitnah? Betul, itu bukan fitnah. Betul semua. Gimana Anda mengakuinya? Kenapa saya dimarah-marahin? Orang yang saya katakan benar. Betul, itu bukan fitnah. Bukan fitnah. Ya. Sebentar, Anda jangan-jangan pura-pura Islam ini. Sebentar. Saya tes dulu bacaan. Coba. Sebentar. Coba bacakan dulu ayat-ayat Al-Quran. Coba. Ya. Nanti Anda pura-pura jadi ke Islam, bela-belain saya. Ini oten menyamar katanya. Coba. Oh, begini maksud saya. Ya, saya baca. Sebentar Hamdan. Coba kutip ayat Al-Quran, bacaan Quranmu supaya orang yakin bahwa Anda Muslim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa Sah, sudah cukup, cukup. Oke, Anda seorang Muslim. Apakah Anda dapati yang saya katakan tentang agama Islam, tentang Quran, tentang Muhammad merupakan fitnah? Apa yang tadi kau sampaikan, Edis, itu bukan fitnah untuk tahap awal. Cuman ketika kau meneruskan ucapan tersebut menjadi sebuah framing, itulah yang fitnah. Yang mana yang fitnah? Coba tunjukkan satu. Apa yang fitnah? Oke, ketika framingnya itu betul. Yang Edis sampaikan bahwa ada sahabat yang bertabarruk kepada keringatnya Nabi, ya kan, kepada darahnya Nabi, dan kepada sorbannya Nabi. Nah, itu merupakan tabaruk, bahasa Arabnya khud min barokah, mengambil. Ya, fitnahnya di mana Bang Hamdan? Nah, jika Bang Edis mengatakan framingnya, ya, fitnahnya itu Bang Edis mengatakan bahwa Muhammad itu berdosa. Kenapa orang berdosa jadi panutan? Berat ini saudara. Jadi Anda tidak mengakui Muhammad itu seorang berdosa? Gimana coba ayatnya? Di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang kedua jelas-jelas di sini dikatakan Muhammad seorang berdosa. Aduh. Baik, saya tampilkan ya suratnya ya. Perhatikan. Di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang kedua. Saya tampilkan ayatnya di layar. Perhatikan. Surat Al-Fat ayat yang kedua ya. Kelihatan ini? Ya, Arabnya surat Al-Fat yang kedua. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, dalam kurung maksudnya Muhammad, atas dosamu. Berarti di sini Muhammad berdosa nggak? Arabnya, saya butuh Arabnya. Oke, baik, kita tampilkan Arabnya. Nih. Terjemahannya, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu. Mu di sini siapa? Oke, baik, saya jelaskan ya, Sebenarnya jangan dijelaskan dulu. Mu di sini siapa? Oke, itu kepada Muhammad. Oke. Agar Allah memberikan ampunan terhadap dosamu. Berarti siapa yang berdosa di sini? Oke. Nah, silakan, gak apa-apa, bacakan aja. Enggak, saya tanya kepada Anda, siapa yang kepadanya diberikan ampunan dosanya? Nggak boleh begitu, diskusi begitu. Jelaskan aja dulu sama Edis. Baik, kita baca tafsirnya. Kalau saya yang mengatakan nanti dibilangin saya menafsir-nafsir. Kita baca tafsirnya. Baik. Kita baca tafsirnya. Al-Qur'annya langsung, Saya butuh Al-Qur'annya langsung. Al-Qur'annya langsung. Ada ayat, ya. Apa itu? La yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu. Nah, itu maksudnya Allah sudah menjamin Nabi Muhammad itu terhadap dosa-dosanya. Artinya Nabi Muhammad itu tidak punya dosa, Maksudnya dosa-dosanya tapi tidak punya dosa. Dosa-dosanya tapi nggak punya dosa. Ini aduh gimana nih? Oke, ini sebentar. Bang, Anda tahu Opi? Sebentar, tahu Opi Andresta? Tahu nggak Opi Andresta?
Gimana? Opi Andresta itu punya lagu begini. Andai aku jadi orang kaya. Sebentar, tenang. Tadi Anda bilang diampuni dari dosa-dosanya, tapi dia nggak punya dosa. Ini gimana? Gini. Jadi baik dosa yang andai kata dosa yang sudah ataupun yang akan ataupun yang nanti itu tetap sudah ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Iya, berarti dia melakukan dosa nggak? Bukan, itu bukan seperti itu. Maksudnya adalah dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat ini teman-teman. Ngapain dia diampunin dari dosa kalau dia tidak berdosa? Kenapa dia tidak berdosa? Karena kalau seandainya dia berdosa, bertolak belakang dengan ayat yang lain, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi Muhammad itu tidak berbicara dengan melalui hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Anda ada Quran nggak di situ, Bang? Enggak, saya insya Allah paham Al-Quran. Baik, kita buka Quran surat Muhammad ayat yang ke-19 ya. Quran surat, baik, Quran surat Muhammad ayat 19. Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Makanya diawali dengan taqaddama min dzambik wa ta'akhkhar wa ma ta'akhkhar. Baik. Kita tampilkan ya. Memang berat ini orang Islam nih, nggak ngerti Qurannya. Oke. Saya langsung baca gitu. Oke. Ini Quran ya. Surat Muhammad ayat yang ke-19, betul? Saya baca dulu ayatnya, boleh? Silakan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minas wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Coba terjemahan apa menurut versi itu? Artinya, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Berarti disuruh nggak Muhammad memohonkan ampun atas dosanya dan orang-orang mukmin? Itu atas dosamu kemana itu? Ketahuilah, tenang. Ketahuilah, maksudnya siapa yang disuruh mengetahui itu maksudnya Muhammad. Bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Kita lihat nih, tafsirnya. Nah, silakan baca. Ya, dikatakan di tafsirnya. Dan mohonkanlah ampunan atas dosamu dan atas orang-orang mukmin. Nih, terus dosanya siapa yang dimohonkan ampun? Dosanya Muhammad. Mana? Nih, mana dosa Muhammad? Ada lafaz Muhammadnya nggak di situ? jadi siapa yang disuruh mengampuni nih? Enggak, ada kata Muhammadnya gitu, mu-nya di situ. Oh iya dah, mu di sini ditujukan kepada siapa? Ya, kalau di situ nggak ada kata Muhammad kan? Ya sudah, kalau gitu mu di sini ditujukan kepada siapa? Kalau itu tidak ada kata Muhammad, ya. Sementara kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas Muhammad, ya Muhammad. Oke, pertanyaan saya, mu di sini kepada siapa? Menjadi sebuah tuntunan, menjadi sebuah pengajaran kepada umatnya, bahwa bukan hanya mendoakan kepada orang lain, tapi doakanlah diri dia sendiri. Paham nggak? Itu ayat menjadi ibaroh, menjadi sebuah pelajaran bahwa untuk yaitu mendoakan orang lain, terlebih dahulu mendoakan diri sendiri. Oke, baik. Mohonlah ampunan atas dosamu. Mu di sini siapa? Itu bentuk pengajaran, bukan arti Nabi Muhammad punya dosa, bukan. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Mu di sini siapa? Muhammad di situ. Nggak ada nama Muhammad. Ya udah, mu di sini siapa berarti? Nah, makanya kalau tidak ada nama Muhammad itu menjadi sebuah bentuk pengajaran, Dis. Kalau di awal itu jelas, fa'lam kalimah fil amr. Bukan itu yang saya tanya Hamdan. Mu di sini siapa? Menurut Edis, mu di situ siapa? Anda ditanya kok malah nanya saya balik? Iya, saya itu jelaskan. Oke. Walaupun ini Al-Quran ini firman siapa? Kalam Allah. Kepada siapa?
disampaikan kepada Nabi Muhammad. Oke, berarti di sini yang berbicara Allah. Allah berbicara kepada Muhammad. Malaikat Jibril. Oke, Jibril berbicara kepada Muhammad. Ya, Oke, ketahuilah siapa yang disuruh mengetahui. Oke, Nabi Muhammad. Oke, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ya. Serta mohonkanlah ampun atas dosamu. Berarti mu di sini masih merujuk kepada yang diketahui ini enggak? Oke, katakanlah begini di situ mu-nya kepada Muhammad. Katakan Oke. walaupun Oke, sebentar, tenang, Hamdan, tenang. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Berarti dosanya Muhammad, betul? Iya, katakanlah seperti itu menurut engkau. Andai kata seperti itu. Oke, berarti Muhammad berdosa enggak? Enggak. Kalau itu beda lagi. Sudah saya bilang teman-teman, mustahil seseorang waras di detik yang sama Islam. Mau diskusi atau mau framing doang, gimana sih di sini? Iya, bagaimana mau diskusi, orang kamunya saja udah jelas-jelas di situ Muhammad, kamunya muter-muter. Nah, sekarang begini, sekarang gantian boleh saya tanya, Dis? Silakan. Oke, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, saya masih bingung itu, Dis. Itu bulak-balik itu bahasanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya bingung itu. Nah, kemudian ya, karena Anda masih Islam, makanya keluar dulu dari Islam biar nggak bingung. Terjemahan 2013 sampai sekarang itu banyak perubahan, Dis. Ya, karena Anda masih Islam, makanya Anda bingung. Yang mengatakan keluar dulu dari Islam biar tidak bingung. Yang mengatakan kalam, itu yang benar yang mana, Dis? Ini kok kitab orang umat Kristen ini kok nggak ada yang relevan gitu, berubah itu terjemahannya. Oh, kalau terjemahan itu jangankan Bible, Quran aja terjemahannya ganti-ganti. Ganti-ganti di mana? Ganti-ganti di mana coba? Oke, ada nggak Quran terjemahan Depak tahun sekian, terjemahan Depak tahun sekian, ada nggak? Oke, coba buktikan. Kenapa kok harus ada tahun sekian? Justru yang lebih parah, Dis, di Bible itu Yohanes pasal 1 sih. Kamu tadi mengkritik bahwa terjemahan Bible berubah. Terjemahan Quran Kementerian Agama berubah nggak? Oke, katakanlah berubah, andai kata begitu berubah. Nah, kenapa Anda mengkritik sesuatu yang ada di dalam agama Anda? Walaupun berubah, tetap dia pada tempatnya, Dis. Beda dengan Bible Yohanes ayat pasal 1. Yang berubah yang nggak ada tempatnya itu justru dalam agama Islam. Tadinya anaba susu besar, terus kemudian terjemahan berikutnya hilang susu besarnya. 2014 ada yang mengatakan kalam, ya kan? Kemudian di 2019 Allah dan lain sebagainya. Yang benar yang mana ini? Nggak ada di situ Allah, nggak ada. Sejak kapan ada Allah di situ? Kan Allah di situ bahasanya, Dis. Orang kamu saja nggak bisa baca kok. Tadi